Hai, baik saya Meisindi Renata Kahegesang akan memaparkan materi tentang paragraf yang terdiri dari pengertian dan fungsi paragraf, kedua penanda dan struktur paragraf, ketiga syarat paragraf yang baik. Kita akan membahas yang pertama tentang pengertian dan fungsi paragraf. Paragraf adalah suatu bentuk pengungkapan gagasan yang terjalin dalam rangkaian beberapa kalimat. Kalimat-kalimat dalam paragraf memperlihatkan suatu kesatuan pikiran yang mempunyai keterkaitan dengan satu topik. Setiap paragraf boleh terdiri dari satu kalimat, dua kalimat, tiga kalimat, bahkan lebih dari 5 kalimat. Asalkan kalimat-kalimat dalam satu paragraf tersebut tidak berbicara masalah atau topik lain. Paragraf hanya ada dalam ragam bahasa tulis. Fungsi paragraf menurut Jago Tarigan: pertama, penampung dari sebagian kecil jalan pikiran atau ide pokok keseluruhan karangan. Yang kedua, memudahkan pemahaman jalan pikiran atau ide pokok pengarang. Ketiga, alat bagi pengarang untuk mengembangkan jalan pikiran secara sistematis. Keempat, pedoman bagi pembaca untuk mengikuti dan memahami alur pikiran pengarang. Kelima, penyampaian pikiran atau ide pokok pengarang kepada pembaca. Yang keenam, penanda bahwa pikiran baru dimulai. Ketujuh, dalam rangka keseluruhan karangan, paragraf dapat berfungsi sebagai pengantar, transisi, dan penutup karangan. Kita masuk pada pembahasan kedua, yaitu penanda dan struktur paragraf. Penanda paragraf adalah sebuah paragraf dapat ditandai dengan melalui kalimat pertama agak menjorok ke dalam, kira-kira 5 ketukan mesin ketik atau 1 tab indentation mesin komputer, dan dapat juga dengan memberi jarak yang agak renggang dari paragraf sebelumnya ke paragraf sesudahnya. Struktur paragraf dibagi menjadi 2, yaitu kalimat topik dan kalimat penegas. Kalimat topik adalah kalimat yang berisi topik yang dibicarakan pengarang. Topik yang dibicarakan pengarang biasanya diletakkan sebagai kalimat inti atau kalimat utama dalam satu paragraf. Sedangkan kalimat penegas merupakan unsur paragraf yang keempat selain kalimat topik, kalimat penjelas, dan transisi. Ada 2 fungsi kalimat penegas, yaitu pertama, sebagai pengulang atau menegaskan kembali kalimat topik. Kedua, sebagai daya tarik bagi pembaca untuk dapat segera menemukan maksud penulis. Struktur paragraf dapat terjadi 6 kemungkinan, yaitu sebagai berikut. Pertama, transisi, kalimat topik, kalimat penjelas, dan kalimat penegas. Kedua, transisi, kalimat topik, dan kalimat penjelas. Ketiga, kalimat topik, kalimat penjelas, dan kalimat penegas. Keempat, kalimat topik dan kalimat penjelas. Kelima, kalimat penjelas dan kalimat topik. Keenam, semua kalimat topik. Kita masuk pada pembahasan terakhir mengenai syarat paragraf yang baik. Syarat paragraf yang baik ada 3. Yang pertama, kesatuan atau kohesi. Kedua, kepaduan atau koherensi, dan ketiga yaitu kelengkapan. Kesatuan atau kohesi merupakan sebuah paragraf yang hanya mengandung satu gagasan utama yang diikuti oleh beberapa gagasan pengembang atau penjelas. Artinya, setiap paragraf hanya mengandung satu pokok pikiran atau gagasan. Kedua, kepaduan atau koherensi, yaitu sebuah paragraf yang padu dapat dicapai jika jalinan kalimat-kalimatnya terangkai secara baik. Sarana pengait kalimat dalam paragraf akan menjadi kalimat yang padu antara lain: pertama, penggantian, kedua, pengulangan, dan ketiga, penghubung antar kalimat. Ketiga yaitu kelengkapan. Sebuah paragraf dikatakan lengkap apabila berisi kalimat-kalimat penjelas yang cukup untuk menunjang kejelasan kalimat topik.